Dulu Yai, Pak Rukianto, mereka itu ngomong seperti ada seorang Habib Baharun, wahai kiai-kiai, jangan sampai merasa dirinya walaupun pinter ngaji kitabnya, jangan sampai merasa dirinya sama dengan habaib. Anda ini kiai nggak bisa sama dengan habaib, karena habaib ini turunan Nabi, ada darahnya Nabi. Sekarang kita buktikan benar nggak ada darahnya Nabi. Kalau silsilahnya nyambung nggak, itu bisa dengan ilmu nasab, bisa dengan kitab-kitab nasab. Kalau ada darah Nabi atau tidak, itu dengan tes DNA, Pak Rukianto. Dan sekarang sudah dites 180 orang, hasilnya gagal. Itu video Pak Imaduddin yang sebenarnya saudara, video tersebut sudah lama ya. Akan tetapi oleh orang-orang pembatal nasab ini selalu saja diperbarui. Itu saya menemukan di beranda TikTok kalau tidak salah. Di beranda TikTok. Yang mana itu masih baru. Komentarnya pun masih baru. Artinya baru di-upload ulang, selalu diulang. Padahal silsilah nasab dan tes DNA itu dalilnya sudah terang benderang saudara ya. Sudah dari dulu, akan tetapi oleh pihak pembatal nasab ini selalu diperbarui, mungkin dikira dalil-dalil yang sudah disodorkan dari sebelumnya orang-orang pada lupa. Selama mereka tidak berhenti menyebar kebohongan akan batalnya nasab Sadeh Ba'alawi, maka kebenaran harus terus kita dengungkan saudara ya, untuk menyeimbangkan kebohongan-kebohongan yang mereka tebar, entah demi memenuhi ambisinya, entah ada ambisi apa, kok maksa sekali untuk batalnya nasab Sadeh Ba'alawi meskipun sudah keluar dari ilmu nasab ya, sampai tes DNA dijadikan hujjah, terus kitab sezaman dijadikan hujjah. Entah dari mana ini pengambilan hujjahnya. Ya kita sudah tahu ya, kalau pengambilan hujjah kitab sezaman itu dibuat-buat oleh Pak Imaduddin sendiri, sehingga tidak heran kalau Pak Imaduddin ini kemarin diangkat menjadi mujaddid, agar apa yang disampaikan yang tidak ada di kitab-kitab nasab itu bisa diterima. Tadi Pak Imaduddin berbicara masalah oknum Habib. Contoh seperti Habib Baharun mungkin katanya ya. Apakah kita percaya saudara? Apakah kita percaya melihat banyaknya kebohongan dari Pak Imaduddin, juga banyaknya ngeles dari Pak Imaduddin ya? Ini juga kesalahan dari Pak Imaduddin yang dilakukan. Apakah kita percaya ketika Pak Imaduddin mengatakan ada seorang oknum Habib berkata kiai itu tidak akan bisa sama meskipun alim? Apakah kita semudah itu percaya? Yang jelas kalau saya pribadi ini tidak semudah itu untuk percaya saudara ya. Kalaupun itu benar ada oknum Habib seperti Habib Baharun katanya ya. Entah, saya tidak tahu itu siapa beliau. Kalaupun memang benar berkata seperti itu, apakah yang harus diserang nasab yang sudah jelas soheh, terus dipaksakan agar batal semua? Nasab para Sadeh Ba'alawi ini agar batal semua, dipaksakan dengan kitab sezaman, dipaksakan dengan tes DNA yang jelas. Tes DNA itu masih belum terbukti kevalitannya akan nasab yang ba'idah, akan nasab yang sudah jauh. Kalaupun itu benar, kenapa tidak oknum itu saja ketika berkata semacam itu? Coba oknum itu saja, apakah dia benar bersambung ke nasab Ba'alawi, bukan Ba'alawi bersambung ke Rasulullah dipermasalahkan? Itu sudah dari dulu ya, sudah dari dulu saudara. Kalaupun, ini sering saya ulang, kalaupun nasab
Sadeh Ba'alawi bermasalah, tidak akan nunggu tahun 2003, 2004, tidak akan nunggu adanya Pak Imaduddin ini. Dari dulu ulama-ulama nasab yang lebih tahu, lebih alim, ya, alamah di dalam masalah verifikasi nasab akan mempermasalahkan saudara. Tapi kenapa tidak ada sama sekali? Karena memang nasab mereka memang bersambung secara ilmu nasab. Memang jelas. Kalaupun kalian masih mau minta dalil apa yang mau disodorkan? Coba lihat tanggapan-tanggapan di video orang-orang pembela nasab Ba'alawi. Kalian lihat coba. Maka kalian akan tahu kebenaran itu. Jangan hanya melihat Pak Imaduddin saja. Kalau mau melihat Pak Imaduddin, suruh dia untuk jangan kabur ketika ada undangan diskusi. Apakah memang benar Pak Imaduddin? Ini yang pertama. Kenapa tidak oknum Habib itu yang diserang? Kenapa harus Sadeh Ba'alawi? Ya, ada apa ini? Apakah memang faham Pak Imaduddin ini memang faham aswaja? Atau memang sudah keluar dari aswaja terus berlindung di dalam tubuh NU, mengaku-ngaku NU, ya? Entah ini ada apa. Yang jelas ini mencurigakan saudara. Nasab yang sudah soheh, bahkan paling soheh, nasab Sadeh Ba'alawi, dipermasalahkan dengan nasab, dengan kitab, dengan asumsi yang tanpa dalil. Terus nasab melalui kitab nasab katanya. Entah melalui kitab nasab apa itu. Kata Pak Imaduddin, secara silsilah nasab, melalui kitab-kitab nasab, dia tidak bersambung. Memang seperti itu ya ilmu nasab. Pak Imaduddin ini ilmu nasab membuat sendiri, tidak melalui kaidah-kaidah nasab. Kalaupun ada yang dijadikan dalil, artinya itu disalahartikan. Makanya ketika mau bertemu tidak bisa. Kenapa? Karena kalau bertemu, maka dia seperti halnya anak kecil yang diajari lagi dari awal, ya. Diajari cara mengartikan kitab, diajari cara menyusun nahwu sorobnya, nanti akan jadi bahan tertawaan saja. Seharusnya kalau sudah jelas tidak punya dalil, kenapa tidak mengakui saja? Maaf, saya salah. Itu lebih tampak sifat kelaki-lakiannya, ya, daripada selalu kabur terus di luar berbicara batal. Ya memang Pak Imaduddin ini kan berangkat dari amarah, sehingga siapapun yang mengabsahkan nasab Sadeh Ba'alawi, saya tidak akan terima, kan seperti itu. Jadi sudah tidak butuh dalil aslinya. Yang ketiga, darah plus tes DNA. Ya itu juga dibuat juga oleh Pak Imaduddin. Sedangkan tes DNA, kalau memang valid, tidak usah nunggu sekarang. Tidak usah nunggu datangnya Dr. Sugeng, datangnya Pak Imaduddin ini, tidak usah. Dulu sebelum ditetapkan sebuah hukum tes DNA ini, ulama mengadakan konferensi dulu, ya. Meneliti dulu ulama dengan para pakar-pakar kedokteran, sehingga terjadilah kesepakatan bahwa DNA ini tidak bisa menjangkau nasab yang sudah jauh, tidak boleh memakai tes DNA, isbat dan nafinya tidak boleh, ya. Jadi seperti itu saudara. Ini selalu oleh mereka, video-video Pak Imaduddin selalu diulang. Padahal sebenarnya apa yang ada di video tersebut sudah terbantah dari dulu, hanya mereka tidak mau mendengarkan bantahan yang memang asli ilmiah. Sedangkan yang jahiliyah mereka anggap itu ilmiah, mereka ambil, padahal aslinya itu jahiliyah tanpa ilmu nasab sama sekali. Seperti halnya guru gembul, itu kan pakai
nalar akalnya sendiri. Ya, bagaimana seorang guru gembul ya, seperti seorang guru gembul mau kita ikuti? Wong baca kitab saja kan masih belum pernah terlihat ya, hanya bisa berasumsi, berkata begini begitu, begini begitu, itu bisanya guru gembul. Sehingga kata Rocky Gerung itu ya bisanya cuma ngibul. Kita dalam berpedoman masalah agama sudah kita berpedoman terhadap para ulama. Berpedoman terhadap ulama itu jalan yang asli di dalam faham ahlus sunnah wal jamaah. Seperti itu saudara.